Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara kajian jelang buka puasa. Semata-mata adalah berkat nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita sekalian, sehingga kita masih tetap bisa menjalani. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan umat yang senantiasa ingin menteladani perilaku dan sifat beliau. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kali ini tema yang diangkat dalam kajian jelang buka puasa ini adalah 5 golongan yang diperbolehkan untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa. Siapakah mereka-mereka itu yang telah diberi keringanan atau rukhsah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim terhadap hamba-Nya? Mereka adalah yang pertama, yaitu orang yang sakit. Sakit itu adalah sunatullah. Sakit kadang-kadang membuat orang tidak mampu menjalankan satu aktivitas, baik sehari-hari maupun aktivitas ibadah. Kenapa diberi keringanan? Allah Maha Tahu. Kalau toh nanti dipaksakan untuk berpuasa, dikhawatirkan menambah penyakitnya dan itu akan merugikan pada kesehatannya. Jadi untuk orang yang sakit, yang tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka dia boleh berbuka. Boleh tidak puasa, tetapi nantinya harus mengganti atau mengqadha sebanyak bilangan yang dia meninggalkan puasanya di waktu-waktu yang lain di luar Ramadan sebelum Ramadan berikutnya datang. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi itu dalilnya bahwa bagi yang sakit maka ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak menjalankan puasa, tetapi
berarti harus mengganti, mengqadha dengan puasa di hari-hari yang lainnya. Yang kedua adalah orang yang bepergian jauh, yang membutuhkan waktu beberapa jam, yang membuat badan capek, yang membuat tidak mampu untuk menjalankan puasa, yaitu musafir yang dalam perjalanan. Itu ada keringanan untuk tidak menjalankan puasa, untuk bisa berbuka, dan tetap pula dia harus mengganti pada hari-hari yang lain sebanyak puasa yang ditinggalkan. Sama dalilnya, wa man kana maridan aw ala safarin faidatu min ayamin ukhra. Jadi musafir itu boleh untuk tidak berpuasa karena dia harus menahan lapar, menahan haus. Tetapi sepanjang musafir itu kuat untuk menjalankannya, itu lebih baik bagi dia untuk menjalankan ibadah itu. Tetapi tetap Allah memberikan keringanan bagi musafir tersebut untuk tidak berpuasa, untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan mengganti di bulan-bulan lain sampai sebelum Ramadan berikutnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, untuk yang ketiga, siapa pula yang oleh Allah diberi keringanan untuk tidak berpuasa? Dalam hal ini adalah wanita yang secara sunatullah juga dia mendapatkan kenikmatan setiap bulan itu kedatangan tamu, istilahnya itu haid. Jadi wanita yang lagi haid dan juga dalam keadaan nifas itu Allah memberi keringanan, memberi rukhsah untuk boleh tidak berpuasa. Dalam hal ini dia juga tetap untuk mengganti puasanya tersebut sebanyak waktu bilangan hari yang dia tinggalkan. Misalnya dia seminggu dia harus menggantinya. Begitu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dari Aisyah, wa qali Aisyah, kana yusibuna dzalika ayyi haid fayu'maru biqada'i shaum. Artinya adalah, kata Aisyah, adalah saya yang demikian itu, yaitu sedang kedatangan haid, maka diperintahkan kepadaku untuk mengqadha puasa tersebut. Jadi untuk orang yang haid itu harus mengganti dengan puasa juga di hari-hari yang lain juga, kan di bulan Ramadan. Yang keempat yaitu golongan orang-orang yang usia lanjut, karena sepuh, sudah tua, renta, umur ya sudah puluhan, 80-an, 90-an, ada juga 70 yang sudah tidak kuat, tetapi ada juga yang 80, 90 masih juga kuat. Nah, bagi orang tua
yang sudah tidak kuat, Allah memberikan rukhsah juga, yaitu boleh tidak berpuasa, boleh berbuka, tetapi tetap harus membayar fidyah. Tetap ada sanksi membayar fidyah, bukan lagi mengqadha. Gitu. Jadi orang yang lanjut usia, kadang-kadang orang yang lanjut usia ini juga sakit yang berkepanjangan. Ini juga yang mendapatkan keringanan. Tidak mungkin dia akan bisa berpuasa dalam jangka waktu sakit yang panjang. Dalil yang menyangkut golongan keempat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutifunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi orang-orang yang sudah tua renta itu boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah dengan cara memberi makan kepada orang-orang miskin setiap harinya. Satu orang miskin setiap hari selama bulan Ramadan dia tidak menjalankan puasa Ramadan. Golongan yang kelima itu adalah ibu hamil. Ibu hamil itu sangat rentan sekali dalam keadaan lemah yang selemah-lemahnya, wahnan ala wahnin. Jadi lemah di atas lemah. Itu ada yang seperti itu. Nah, terhadap ibu hamil yang lemah ini Allah juga memberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi tetap juga membayar fidyah. Termasuk di dalamnya orang yang menyusui. Jadi habis hamil 9 bulan, melahirkan, menyusui itu adalah satu waktu yang panjang sekali, yang tidak mungkin orang itu akan mengganti qadha puasa sepanjang berbulan-bulan tersebut. Sehingga Allah dengan maha rahimnya memberikan rukhsah dengan cara membayar fidyah. Tetapi bagi yang mampu, kadang-kadang ada ibu hamil itu yang mampu untuk menjalani puasa, tidak apa-apa, tetap saja puasa, boleh tetap puasa. Yang menyusui juga ada yang kuat, sepanjang tidak berakibat buruk kepada bagi yang hamil kepada janinnya, bagi yang menyusui kepada bayinya, sepanjang tidak merugikan anak dan janinnya, boleh terus. Tetapi tetap Allah memberikan keringanan bahwa boleh tidak berpuasa dan diganti dengan membayar fidyah, seperti yang saya utarakan. Dari Ibnu Abbas annahu qala uthbita li hubla wal murdi'i ayyuftira wa yut'ima kulla yaumim miskina. Jadi dari Ibnu Abbas bahwa ditetapkan bagi orang yang mengandung dan menyusui untuk berbuka, tidak berpuasa, dan sebagai gantinya dia harus membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin setiap hari selama bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Jadi itu 5 golongan yang mendapatkan keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Hadis tadi adalah riwayat dari Abu Dawud. Demikian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah ilmu bagi kita sekalian, utamanya bagi saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Yang kurang dari saya, yang benar dan lebih itu adalah semata-mata dari Allah, dari Allah. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.